Ya, jadi silakan. Jadi untuk yang menjawab itu silakan. Misalkan ada yang mau menjawabnya bukan ini, silakan. Jadi semuanya bisa menjawab, bisa menambahkan materi, bisa melanjutkan sanggahan, ya bisa memberikan pertanyaan kembali. Jadi itu nanti kenapa dua kelompok, biar kalian saling bertanya, biar kalian saling mengetahui kayak gitu. Ya silakan, dilanjut. Nah, yang keras ya, yang keras ke depannya ngomong. Menjawab pertanyaan Kelvin, karena ilmu itu kedudukannya mulai terus, segala sesuatu yang ada di dunia ini butuh ilmu. Terima kasih. Ya, apakah ada yang menambahkan? Nah, jadi itu silakan. So, ya ini kalau ada yang menambahkan nggak apa-apa, silakan. Sebelumnya saya mau bertanya lagi tentang tadi pertanyaan dari Bagus. Kan tadi kan salah satu syaratnya mencari ilmu itu harus ada gurunya ya. Misalkan otodidak itu bisa karena kan sebenarnya udah banyak nih. Contoh-contoh orang yang misalnya kayak ahli dalam bidang komputer itu banyak sekali yang otodidak dan itu berhasil. Nah, apakah harus ada gurunya gitu? Apakah otodidak tidak bisa atau bagaimana? Saya butuh penjelasannya. Terima kasih. Ya silakan. Ya barangkali yang lainnya bisa menjawab nggak apa-apa. Ya jadi silakan langsung ngomong aja. Ya jadi langsung diutarakan, langsung dijawab. Oke, gimana? Jadi ada yang bisa jawab pertanyaan dari Calvin? Bukan banyak. Ya silakan jawab. Ya itu. Ya silakan. Ya. Saya secara karisma ingin menjawab pertanyaan yang ada tadi. Guru saya itu pernah bilang waktu bidang saya itu beliau katanya kalau misalkan meskipun dia karirnya bukan seorang guru, tapi dia mengajarkan ilmu sekecil apapun, dia itu dianggap menjadi guru. Terima kasih. Gimana Calvin dengan jawaban saudari Mutiara? Sudah cukup. Nah, sudah cukup dari jawabannya. Terima kasih. Ya jadi untuk membahas selanjutnya ya, jadi kita akan membahas apa itu pentingnya ilmu
ya kita dilanjutkan lagi. Silakan untuk pemateri selanjutnya. Silakan pemateri selanjutnya. Ya, jadi kita lanjutkan lagi ya. Jadi pemateri selanjutnya membahas tentang apa itu pentingnya ilmu, dan untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti setelah materi semuanya sudah disampaikan baru nanti tinggal bertanya ya. Jadi makanya ini nanti semuanya silakan menjelaskan materinya ya. Jadi semuanya materi dijelaskan apa itu tentang pentingnya ilmu. Setelah itu ya dari moderator akan membuka pertanyaan ya. Jadi pertanyaan yang pertama, sesi pertama 2 pertanyaan, sesi kedua 2 pertanyaan, dan sesi ketiga 2 pertanyaan. Jadi ada 3 sesi pertanyaan. Nah, jadi mari kita dengarkan pemaparan pemateri ya. Yang pertama akan disampaikan oleh siapa? Materi yang selanjutnya ya, silakan. Dari ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, bahwa orang yang berilmu itu akan dihisabnya itu akan berbeda. Ustadz Adi Hidayat menyampaikan jika hisab bagi orang berilmu dan orang yang berilmu itu berbeda. Bahkan bagi yang berilmu ujung-ujungnya akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hisab adalah hitungan perhitungan, perkiraan. Hisab orang yang berilmu itu sesuatu kemampuan untuk memahami dan menganalisis sesuatu dengan bijaksana dan mendalam. Orang yang memiliki hisab baik biasanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman lebih baik, lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka. Cenderung rajin belajar dan terbuka terhadap pandangan dan ide-ide baru dengan pengetahuan dan pemahaman yang luas, dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam berbagai situasi. Hisab orang yang telah berilmu dengan yang belum berilmu itu akan berbeda. Berilmu itu sudah tahu hukumnya, dengan yang belum tahu hukum itu berbeda. Contohnya, anak kecil belum tahu hukum, belum sampai kepada masa balik, maka belum ditulis apa-apa yang dilakukan. Belum ditulis apa yang dilakukan, belum dihisab apa yang dikerjakan. Orang dewasa sudah masa masuk masa balik, berkumpul. Apa sih? Orang dewasa sudah masuk masa balik, terkumpul banyak informasi pada dirinya, telah matang keadaan diri, bisa mengetahui, memilah dan memilih mana yang benar dan mana yang salah, maka berlaku hisab menurutnya. Hukum mencari ilmu wajib. Para ulama mengklasifikasi ilmu yang wajib dan dibagi 2 bagian, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. 1. Wajib ain. Menurut ilmu disebut wajib ain adalah sebuah perintah wajib yang ditunjukkan kepada setiap individu. Ilmu yang diperintahkan dengan perintah wajib ain adalah ilmu-ilmu yang harus dipelajari oleh setiap orang Islam, yang jika tidak dipelajari hukumnya berdasar. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas tentang eksistensi ketuhanan, kebinaan dan alam gaib. Ilmu fikih yaitu ilmu yang
cara beribadah, sedangkan ilmu tasawuf yaitu ilmu yang menjelaskan cara menjaga amal ibadah agar tidak sirna. 2. Wajib kifayah. Wajib kifayah adalah sebuah perintah wajib yang ditujukan kepada sebuah kelompok. Ilmu yang wajib kifayah dipelajari adalah ilmu yang berfungsi untuk kesejahteraan manusia, seperti meneladani ilmu fikih agar bisa mengajari orang lain, mempelajari ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu hitung, ilmu kedokteran, ilmu kontraktor, ilmu biologi, hingga ilmu pertanian yang semuanya berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas. Haram. Haram adalah sebuah perintah untuk meninggalkan sesuatu. Ilmu yang dilarang dengan tegas. Haram untuk dipelajari adalah ilmu-ilmu yang kegunaannya untuk merusak atau mengganggu kehidupan orang lain, seperti sihir, ilmu mantra, dan ilmu-ilmu yang bertujuan untuk merusak agama Islam. Pentingnya ilmu. Pengertian pentingnya ilmu dalam kehidupan. Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ingin sukses di dunia mesti pintar belajar. Karena itu pembuka dalam Al-Quran menggunakan kata iqra. Baca itu gerbang pertama pengetahuan. Orang banyak baca, banyak pengetahuan, berpotensi demi peningkatan status kedudukannya di dunia. Ukuran ilmu materi dunia pun ilmu melekat, contohnya seperti S1, S2, S3, salary penghormatannya kalau ingin meningkat. Terima kasih. Lanjut. Pematerinya selanjutnya, silakan. Ya, silakan. Dilanjut. Tetap. Ya, silakan dilanjut materi yang selanjutnya. Ilmu merupakan warisan para nabi yang tentunya sangat penting untuk digali dan dikembangkan dalam rangka kemanfaat diri dan umat, sehingga lebih maju dan lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal anbiya alam yuwaran saudinaran waladirhaman innama waran tawaiman faman aqada bihabal wabirin." Yang artinya, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ilmu tidak akan membuat lelah pemiliknya, selalu menjaganya, karena tempat ilmu adalah di dalam hati, sehingga hal itu tidak membutuhkan lemari khusus ataupun kunci spesial untuk menjaganya. Dan ilmu juga akan mempermudah jalannya untuk ke surga. Surga adalah idaman setiap muslim, bahkan menjadi janji dari Allah bagi banyak amalan soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Oleh karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita butuh ilmu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena hidup kita akan berantakan tanpa ilmu. Maka ketika Allah SWT ingin
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa ayat pertama kali yang Allah perintahkan kepada kita? Salat bukan, zikir bukan, bantu orang tua bukan, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan meminta pertolongan kepada Rabbmu yang telah menciptakanmu. Karena dengan membaca atau dengan ilmu akan membaca salat atau berzikir, kita walidain, kita akan menjadi baik, kita akan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram, dan seterusnya. Maka bersyukurlah kita ketika kita diberikan ilmu. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Talabul ilmi fardhu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas radhiyallahu anhu. Menuntut ilmu wajib bagi umat Islam karena ilmu bagaimana seorang umat akan peringatan agama dan ilmu meski selain melengkapi. Di sisi lain, ilmu dan agama dapat berjalan beriringan sehingga tidak perlu bertentangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wasiatnya mengatakan hendaknya seorang muslim senantiasa menuntut ilmu. Menuntut ilmu wajib bagi manusia karena ada banyak keutamaan ilmu. Beberapa keutamaannya diantaranya adalah ilmu dalam perkhususan ilmu adalah istimewa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya hanya untuk umat manusia semata. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yaqum. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sehingga kembali. Hadis riwayat Tirmidzi. Terima kasih. Ya, selanjutnya untuk pemateri selanjutnya silakan. Silakan. Orang yang terus belajar, apalagi belajar dalam ilmu agama, maka Allah akan memberikan banyak kelebihan-kelebihan kepada mereka yang terus belajar sampai dijuluki ilmuwan atau ahli dalam bidang tertentu. Di antaranya kelebihan itu ialah diangkat derajatnya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu serta orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat di atasnya. Al-Mujadalah ayat 11. Yang kedua, dia akan dimudahkan jalannya ke surga. Surga adalah idaman setiap muslim, bahkan menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyak alam semesta yang dilakukan oleh umat muslim. Oleh karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Yang ketiga, dia memiliki pahala yang kekal. Semua orang menginginkan tambahan pahala setelah meninggal. Ilmu yang dimiliki akan menjadi ilmu yang kekal, bermanfaat, dan bisa menjadi amal yang kekal apabila diamalkan oleh murid-murid. Hal ini akan didapatkan bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, sebab
sebab ilmu tersebut bukan hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Imam Syafi'i pernah berkata, "Man la yuhibbul ilma la khaira lahu." Yang artinya siapa yang tidak mencintai ilmu dan tidak ingin mempelajarinya, maka tidak ada kebaikan baginya. Dalam segmen lain Imam Syafi'i berkata, "Man talabul ilmi amdola min sholati nafilah." Yang artinya menuntut ilmu syar'i itu lebih utama daripada sholat sunnah. Dalam segmen lain pun Imam Syafi'i berkata, "Laisa ba'da faraid afdalu min talabul ilm." Yang artinya tidak ada setelah berbagai hal yang wajib yang lebih utama dibandingkan menuntut ilmu. Ya, silakan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya. Ya, karena pemateri sudah memaparkan apa pentingnya ilmu dan apa hukumnya ilmu dan selanjutnya. Ya, jadi sudah dibahas oleh pemateri-pemateri. Silakan kita buka sesi pertanyaan. Ya, jadi sesi pertama 2 pertanyaan. Ya, dengan orang yang berbeda, jangan orang yang sama. Silakan. Jadi untuk yang menjawab silakan siapa saja. Kan memaparkan materi. Bebas, silakan. Jangan itu aja yang jawab semuanya. Marah-marah. Silakan. Izin bertanya. Ilmu dan agama itu kan berdamping tadi yang disampaikan oleh Sally. Nah, apabila kita hanya mencari ilmu tanpa ilmu agama, apakah kita dosa? Apakah kita berdosa? Ya, diulang pertanyaannya. Santai. Nah, jadi slow. Ya, santai. Karena kita ini belajar bareng, bukan pintar-pintaran. Ya, jadi Ilmu dan agama itukah berdamping tadi yang disampaikan oleh Sally. Nah, apabila kita hanya mencari ilmu tanpa ilmu agama, apakah kita berdosa? Terima kasih. Ya, silakan satu pertanyaan lagi. Dari siapa? Baik, saya akan bertanya. Nah, para nabi kan hanya mewariskan ilmu, lalu kenapa di zaman sekarang ini yang mengaku cucu nabi atau disebut nabi itu banyak mewariskan harta serta berfoya-foya? Ya, pertanyaannya diulang. Iya, pertanyaannya diulang. Pelan-pelan, jangan ngebut-ngebut. Kita bukan balap-balapan. Nah, para nabi ini kan hanya mewariskan ilmu. Lalu kenapa di zaman sekarang ini yang mengaku cucu nabi atau disebut nabi itu banyak yang mewariskan harta serta berfoya-foya? Ya, oke. Ya, jadi sesi pertama sudah selesai. Silakan untuk pemateri menjawab pertanyaan 2 pertanyaan tadi. Ya, jadi silakan ya menjawab pertanyaan itu. Ya. Boleh, bebas. Intinya mau jawab siapa saja. Dari pertanyaan Mawar dulu silakan, dari pertanyaan Jana silakan. Jadi
intinya silakan menjawab. Ya, jadi intinya dijawab pertanyaannya. Ya, silakan. Jadi silakan dijawab. Bebas. Ya, silakan. Ya. Ada yang mau menjawab? Ya. Perkenalkan diri dulu sebelum menjawab. Izin menjawab dari Dana. Nama? Dalam artikel Aristoteles mengatakan sejujurnya semua ilmu datangnya dari Allah, baik terkait urusan dunia maupun akhirat. Semua dalam kuasa Allah. Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin dunia maka dengan ilmu, siapa yang ingin akhirat maka dengan ilmu. Apakah cukup Dana dengan jawaban? Jadi berdosa Anda. Ya, silakan. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Oke, ya, jadi dibuka pertanyaan selanjutnya, sesi kedua. Jadi untuk pertanyaan yang dari siapa? Mawar nanti akan dijawab setelah ini ya. Nah, selanjutnya sesi kedua itu kita buka 2 pertanyaan lagi. Ya, silakan. Baik, saya Bunda. Baik, saya ingin bertanya, apakah ilmu itu hanya untuk umat Islam? Ya, silakan. Selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya. Saya ingin bertanya mengenai ilmu tauhid. Bisa dijabarkan lagi ilmu tauhid? Ya. Oke, jadi pertanyaan yang pertama,
Ya, silakan dijawab kembali. Jawabannya enggak. Tidak. Karena seperti yang sudah tadi saya bilang, segala sesuatu yang ada di dunia itu kan dipikirin termasuk orang non muslim juga butuh ilmu. Ya, barangkali ada yang mau menambahkan jawaban. Ya, silakan. Ya, dari pertanyaan. Ya, silakan boleh. Jadi boleh menjabarkan. Ya, jadi boleh menambahkan jawaban. Ya, jadi silakan. Ya, jadi yang menjawab dan bertanya hanya siswa atau siswi. Ya, jadi nggak boleh yang lainnya. Apalagi moderator nggak wajib menjawab. Tidak boleh. Ya, jadi silakan barangkali ada yang mau menambahkan tentang pertanyaannya. Diulang pertanyaannya apa? Apakah ilmu hanya untuk agama Islam? Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah ilmu hanya untuk agama Islam? Nah, jadi situ. Silakan kalau misalkan mau menambahkan. Ya, kita belajar bersama ya, jadi diskusi. Silakan. Jadi jawablah sesuai kemampuan kalian. Karena kan kita berdiskusi santai, tidak ada nilai. Jadi itu mengasah otak kalian semua. Oke, saya menambahkan tentang apa tadi ilmu itu apakah hanya untuk orang Islam ya? Sekarang kan ilmu kan ada banyak nih, nggak cuma tentang hanya semua tentang agama ya. Ada ilmu umum juga seperti ya tentang biologi, fisika, sains dan yang lain-lain. Nah itu semua kan maksudnya tadi kan ilmu apakah hanya untuk orang Islam? Balik lagi ilmu itu sebenarnya kan banyak gitu ya. Nggak hanya untuk orang Islam yang jelas. Seperti misalkan ilmu-ilmu umum, nah itu kan bisa untuk orang lain juga dan mereka juga wajib sebenarnya untuk mempelajari ilmu tersebut. Nah kalau misalkan hanya ilmu agama Islam juga ya kita nggak bisa hidup juga, nggak akan bisa karena ya semua saling bergantungan, semua ilmu itu saling bergantungan gitu. Kita mengerti nggak bahasa saya? Ya. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ya, silakan barangkali ada tambahan lagi. Ayo. Saling diskusi aja. Saling diskusi. Ya, jadi masih dalam pertanyaan apakah ilmu hanya untuk agama Islam? Ya, silakan ditambahkan. Ya, berarti pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tentang Jabatan ilmu tauhid. ya apa itu ilmu tauhid? Silakan. Ilmu tauhid itu ilmu wajib ya. Apa sih namanya? Setiap muslim itu wajib mempelajari ilmu tauhid karena ilmu tauhid itu yang memasangkan atau menganggap sesuatu itu satu tunggal. Ya, apakah ada yang mau menambahkan dari pertanyaan apakah ilmu tauhid itu wajib dipelajari? Ya, silakan. Ya, silakan yang lainnya boleh menambahkan jawaban.
Ya, silakan. Jadi semuanya ya boleh menambahkan jawaban. Ayo yang lainnya. Ini yang laki-laki jangan diem aja, ayo jawab. Ya, belum ada jawaban, silakan. Oke, barangkali ada yang bisa bertanya, menjawab, sorry, dari kelompok sebelah. Sekali lagi saya mengingatkan jangan takut salah dan jangan malu bertanya atau menjawab karena ini mengasah diri kalian sendiri, upgrade diri kalian menjadi lebih baik. Ayo, kok malah ini diem? Jawab pertanyaannya. Ya, jadi silakan mau ada yang menambahkan jawaban dari ini Talita ya tentang ilmu tauhid tadi. Saya izin menambahkan jawaban dari Talita seputar ilmu tauhid. Jadi seputar sifat wajib Allah, kemudian sifat mustahil Allah, kemudian tentang sifat jaiz Allah, kemudian juga tentang sifat-sifat dari Nabi, dan juga di tauhid menjelaskan tentang kehidupan Rasul seperti keluarganya Rasul. Ya. Oke, jadi ini dibuka sesi pertanyaan selanjutnya ya. Jadi untuk sesi ketiga silakan 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan. Izin bertanya, apakah ilmu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang? Ya, jadi pertanyaannya apakah ilmu bisa mempengaruhi kehidupan orang? Ya, silakan pertanyaan yang kedua. Apakah ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i hanya untuk ilmu dunia, lalu bagaimana untuk akhirat? Ya, apakah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i hanya ilmu di dunia? Ya, terus bagaimana dengan ilmu akhiratnya? Ya, jadi itu pertanyaannya ya. Jadi apakah ilmu dari kutipan Imam Syafi'i itu kan ilmu hanya membahas tentang ilmu yang dunia. Nah, terus bagaimana apakah membahas ilmu akhirat juga?
Ya, silakan. Ya, mic-nya di ini. Silakan. Ya, akan dijawab oleh Bilgi. Silakan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayun, yaitu jawabannya dengan ilmu pengetahuan seseorang akan mampu membedakan yang benar dan yang salah, merupakan sarana menuju surga dan meningkatkan derajat seseorang, sekaligus merupakan hal yang paling berharga sebagai harta. Ini akan menjadi seseorang bisa lebih arif dan bijaksana dalam menghadapi setiap persoalan yang terjadi. Yang jawaban dari saya, maka tidak puas dengan jawaban. Tidak puas, gimana? Puas dengan jawabannya? Ya, ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Kalau ada yang mau menambahkan ini jawaban dari pertanyaan Wiwin, silakan. Ada yang mau ngasih Wiwin sudah jelas pertanyaan jawaban dari Sudah jelas. Ya, silakan. Berarti dilanjut pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ya. Siapa yang akan menjawab dari pemateri? Ya, jadi pertanyaannya silakan diulangi lagi biar ini yang agak besar ya suaranya. Pertanyaan yang tadi Imam Syafi'i. Izin bertanya, apakah ilmu yang disampaikan Imam Syafi'i hanya untuk ilmu dunia? Lalu bagaimana untuk akhirat? Ya, jadi pertanyaannya apakah ya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i itu hanya untuk ilmu dunia? Nah, terus bagaimana dengan ilmu akhirat kayak gitu? Ya, silakan. Siapa yang akan menjawab? Ya, silakan. Kalau ilmu akhirat itu contohnya sholat. Kalau tidak tahu tata cara sholat dan bacanya sholat gimana bisa sholat. Kemudian zakat dan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ya, ada yang mau menambahkan? Ya. Jadi silakan dari kutipan-kutipannya Imam Syafi'i tadi tuh, silakan boleh diutarakan lagi. dari mana untuk saudari Fitri dengan jawaban saudari Selin cukup menjawab pertanyaan kamu? Iya. Ya, jadi untuk sesi pertanyaan kita cukupkan dan kita sekarang waktunya diskusi umum. Ya, jadi diskusi umum tentang tadi penjelasan-penjelasan dari materi itu, ya. Misalkan tadi ya dijelaskan bahwasanya apa itu pentingnya ilmu, apa hukum-hukumnya ilmu. Nah, jadi di situ. Nah, kita akan di ini ya di ujung
waktu sebelum kita menutup acara ini. Ya, jadi acara selanjutnya adalah kesimpulan dari semua materi-materi yang dirangkum oleh pemateri. Ya, jadi apa itu pentingnya ilmu? Ya, silakan satu orang yang merangkum conclusion atau penutup ini ya, jadi kesimpulan. Ya, silakan kesimpulan. Kesimpulan. Ya, jadi membahas tadi tuh kesimpulannya ilmu itu apa kayak gitu. Silakan saudara pasien. Siap. Ya, jadi kesimpulannya silakan di tengah. Di sini memberikan kesimpulan. Ya, silakan. Jadi untuk kesimpulannya silakan. Ya, jadi kesimpulan. Untuk kesimpulannya. Jadi untuk kesimpulannya, ilmu secara umum dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat pada manusia, di mana ia dapat mengetahui sesuatu yang asalnya tidak ia ketahui. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk acara diskusi kali ini dalam rangka program Mahiyah GCMU, alhamdulillah kita aplaus dulu untuk pemateri. Dan kita kasih aplaus juga untuk orang yang memberikan pertanyaan. Ya. Jadi untuk kesimpulan hari ini bahwasanya sekarang saya bertanya dulu. Ya, bertanya sebelum ditutup. Berarti kalian tahu kan bahwasanya apa itu ilmu? Ya, silakan. Apakah ilmu itu? Ya, sekarang saya tanya nih bagi orang yang menyimak. Ya, orang yang menyimak. Apa sih ilmu itu? Ya, silakan. Boleh dijawab dulu. Apakah ilmu itu? Ya, silakan. Siapa saja? Ya, kalian tadi sudah menyimak dari pemateri-pemateri bahwasanya sudah dijelaskan tentang apa pentingnya ilmu, apa hukumnya ilmu. Ya, dari beberapa kutipan Imam Syafi'i membahas tentang ilmu. Ya, jadi kayak gitu. Terus juga dijelaskan bahwasanya ilmu akan mengangkat derajat manusia. Nah, di situ. Silakan. Ya. Terus saya tanya, apa itu ilmu? Silakan. Saya akan menjawab pertanyaan itu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu kuncinya satu, ilmu itu tata cara. Menurut saya sendiri. Kenapa tata cara? Mungkin kita ambil contoh sebagai ilmu fikih. Jika kita belum tahu ilmu fikih, maka kita kan nggak tahu misalnya caranya sholat, kita nggak tahu caranya berwudu, kita nggak tahu caranya berbersih. Nah, dengan ilmu fikih itu kita jadi tahu gitu caranya, bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu. Nah, itu mungkin salah satu contohnya ya. Terus juga mungkin contoh lain dalam ilmu pengetahuan umum. Misal salah satunya di ilmu fisika ilmu sains gitu ya. Cara mencari dari suatu cara mencari dari kedalaman laut gitu, contoh ya. Nah, misalnya kita belum tahu gitu ilmunya apa, terus kita pengen cari tahu cara dalam kedalaman lautnya. Nah, itu kan pasti sulit. Nah, oleh karena itu saya mungkin menyimpulkan salah satunya ilmu itu tata cara. Nah, misal kita udah tahu ilmunya cara untuk menghitung kedalaman laut, nah maka akan jadi mudah gitu. Salah satunya itu. Ya. Nah, oke. Ada yang mau menambahkan dari pemateri ataupun dari yang menyimak? Jadi ilmu. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwasanya ilmu adalah tata cara. Ya, tata cara. Kalau coba kalian
lihat bayi yang baru lahir, apakah bayi langsung bisa berbicara? Apakah bayi yang baru lahir itu langsung bisa jalan? Ya, bisa jadi kalau misalkan boboiboy. Ya, kalau boboiboy langsung terbang, punya astronom. Ya, jadi itu makanya coba kalian lihat orang yang belajar naik sepeda. Apakah itu bukan dinamakan ilmu? Ya, jadi di situ. Semua yang kita baca, makanya di dalam ketika Nabi Muhammad itu mendapatkan yang namanya mendapatkan apa? Mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ya, kalau nggak ada malaikat Jibril, ya kita nggak tahu, ya ada di dunia atau tidak. Bahkan kita juga nggak tahu ilmu seperti apa, ya kan? Nah, karena wahyu itu turun melalui malaikat Jibril, karena Jibril itu tugasnya apa? Tugasnya Jibril. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwasanya sifat-sifat Allah, sifat wajib kayak gitu kan. Nah, gara-gara turunnya wahyu itu, makanya apakah Nabi Muhammad itu pintar? Kamu tahu nggak Nabi Muhammad itu pintar apa enggak? Ya. Apakah sahabat-sahabat Nabi itu pintar? Ya kan? Apakah bangsawan-bangsawan zaman dahulu itu? Ya, karena posisinya pada zaman dahulu orang Arab aslinya itu jahil. Iya. Berarti orang pintar apa orang bodoh? Nah, maka dari itu turunlah yang namanya wahyu. Wahyunya itu apa? Berupa di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi Iqra. Nah, terus Iqra bismi rabbikal khalaqal insana min 'allamal insana ma lam itu sudah. Ya, intinya kita sebagai manusia itu kalau ingin menambah wawasan, satu kuncinya. Ya, matanya digunakan untuk membaca, jangan maksiat. Masa matai maksiat dalam kam beli jelas TikTok goyang-goyang, ya, atau nonton 18 plus ke atas, ya lucu. Drakornya jangan yang ada ciuman-ciumannya, ya matanya digunakan maksiat, nggak boleh, ya itu nggak boleh, dilarang. Ya, apalagi tugasnya siswa dan siswi, ya jadi. Ya, tugasnya siswa dan siswi itu apa? Belajar. Makanya karena kita tidak tahu ilmunya, membaca. Sekarang zaman sudah canggih. Semua apapun kita tinggal klik di Google. Mbah Google, kalau kamu malas ngetiknya itu tinggal ngomong. Mbah Google, kita beli weru carae ngunduh rambutan. Ya, kalau bahasa gaulnya kayak gitu. Kalau bahasa internasional Indonesianya ya, bagaimana caranya mengambil rambutan dengan baik? Apakah dipotong dari bawah? Ya kan? Kalau orang nggak tahu ilmu, coba ada rambutan di atas, nggak tahu ilmunya, nggak pakai Anda, ya ujung-ujungnya ditebang gara-gara pengen makan rambutan satu, ya kan? Karena kita tahu ilmunya, oh ya dinaikin, dipanjat, itu. Ya, jadi semuanya disitulah ilmu. Ya, jadi makanya ilmu itu kuncinya satu. Qara'a yaqra'u. Nah, jadi situ makanya dibaca. Ya, jadi untuk kesimpulan hari ini, alhamdulillah kita berjalan dengan lancar. Saya sangat mengapresiasi, ya walaupun persiapannya sangat terbatas, ini adalah pelajaran buat kita semua, bahwasannya kita sudah mengetahui tadi tentang hukum ilmu, ada yang fardu, ya kan? Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya, yang namanya ilmu fardu ain berarti kalau kita nggak belajar dapat dosa. Kamu nih malas-malesan tidur-tiduran, nggak diniatkan untuk mencari ilmu, dosa. Kan fardu ain. Ya kan? Sudah jelas utlubul ilmi ya ilal lahdi sampai qaid mahdi.
Ya kan mulai dari lahir buayan sampai kamu. Tandanya di situ. Makanya ada hadis lagi ya, ulul ilmi ila bisin. Sampai ke Cina. Maksudnya apa? Coba kalian lihat sekarang. Amerika saja sudah mulai takut dengan HP yang kalian pegang. HP Cina. HP apapun semuanya, barang-barang elektronik, ya, barang-barang masak kebanyakan dari Cina. Jangan jauh-jauh, di Cirebon juga mau toko yang murah-murah, orang lokal apa orang Cina? Nah, jadi di situ. Ya, Cindo kayak apa ini? Ya, chicken juga yang jualnya orang, ya, orang Indonesia. Chicken. Ya, jadi di situ ya. Jadi makanya kesimpulan hari ini ya, jadi saya hanya bisa memberikan kesimpulan bahwasanya ayo bareng-bareng kita menuntut ilmu karena posisinya saya aja masih mencari ilmu. Kalau kalian sudah di titik yang sangat males, coba lihat kembali perjuangan yang kalian sudah lakukan. Hari ini kalian nih males nih ngedrop contohnya. Tuh jangan sekolah kurang sakit rasa berat. Ya, kamu lihat pas lagi apa? Pas lagi kalian rajin. Bulan ini kita rajin. Bulan kemarin saya rajin. Kenapa bulan sekarang ini? Waduh, gara-gara faktornya X. Faktor uangnya nggak cukup. Ya, zaman dulu mah boro-boro ini. Ya, zaman dulu orang pengen belajar itu bukan kendalanya perut. Ya, bukan kendalanya uang, tapi kendalanya apa? Ya, kamu belajar ditembak don. Iya kan? Karena apa? Dulu orang yang belajar itu dikhususkan orang yang mempunyai kasta tertinggi, anak-anak kerajaan, ya kan? Anak-anak pejabat zaman dulu. Terus apa? Noni-noni yang dari Belanda itu baru bisa belajar. Orang biasanya nyangkul, kuli, apapun. Kenapa? Karena orang Indonesia itu dibodohkan, inginnya hanya sebagai pekerja saja. Nah, makanya muncullah beberapa tokoh di Indonesia itu yang merubah semuanya, bahwasanya rakyat jelata ini harus mempunyai ilmu. Makanya ketika kita mempunyai ilmu, insya Allah dunia akan kita akan genggam gara-gara ilmu. Ya, ilmu itu adalah dasarnya. Jadi itu, kalau pengetahuan itu cabang-cabangnya kayak fisika apa itu cabang-cabangnya. Ya, jadi ilmu itu apa semuanya yang kalian pelajari itu adalah ilmu. Kalian duduk di motor juga ilmu. Kalian jalan juga ilmu. Jadi kayak gitu. Ya, makanya sudah jelas kalau kalian nanti ya belajar tentang taklim nanti ya di kelas 2 atau kelas 3 itu kalian akan belajar taklim. Taklim itu adalah beberapa kutipan-kutipan tentang ilmu. Ya, jadi itu. Oke, kita akhiri diskusi hari ini ya, karena perut sudah mulai keroncongan, mata sudah mulai kantuk. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, kami dari moderator undur diri. Kurang lebihnya ya mohon, karena yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu datangnya dari kita sendiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, ini kalian mau buat lagi? Mau buat lagi? Oke, nice dream. Nice dream. Jadi gimana? Pertama susu 500 ml, apinya kecil apa sedang? Kecil. Ml, terus dipanaskan dengan api kecil sampai hangat, oke. Sambil diaduk.
Berapa lama di sehari? Lama. Sebenarnya nggak sampai 20 menit. Cuman Mungkin kesalahan kita.